perasaan sudah tidak enak. Katanya saya itu bawa rombongan 3, padahal saya sendiri. Kesimpulannya yang ikut saya itu perempuan, saya sendiri tidak bisa lihat. Akhirnya saya memutuskan sampai mau di pos 2, saya memang tidak menyelesaikan sampai puncak. Perasaan saya tidak enak, akhirnya saya memutuskan untuk kembali turun. Selamat sore pemirsa Jos Bloko Channel Misteri. Saya Rio Kundo. Di sini saya sedikit mau menceritakan pengalaman di pendakian di Gunung Merbabu. Pengalaman tersebut itu sudah terjadi di akhir-akhir tahun seperti saat ini, di bulan Desember di tahun 2000. Jadi pergantian tahun 99 ke tahun 2000, di saat saya masih aktif mendaki di Gunung Merbabu dan Merapi waktu itu. Dari awal pengalaman mistis yang saya alami, itu di saat saya mendaki di sana itu pas mangkat itu perasaan saya tidak enak. Jadi mau berangkat itu perasaannya tidak enak, dompet carry tak baleni ke rumah. Setelah naik bus, dulu belum naik sepeda motor, naik bus dari Terminal Kartosuro waktu itu. Dari Terminal Kartosuro kita naik bus ke Surodanan Boyolali, turun nenggon itu dekat rumah sakit Surodanan. Lalu kita nongkrong-nongkrong di situ lah. Di saat oper bis ke arah Cepogo Selo itu pas kehilangan uang saya di situ. Saya sanggup apa-apa. Sampai Selo itu saya tidak bawa apa-apa. Saya duwe sangu, geter pengaman kaki itu ya hilang di atas bis karena untuk uyek-uyekan pada saat itu memang musimnya wong pendaki-pendaki waktu remaja-remaja tahun 2000-an. Lah sampai Selo saya ketemu sama konco-konco yang dari Jogja. Kebetulan saya kalau naik itu kan memang sendiri. Nah, sendiri itu kita naik bersama itu habis sholat isya. Habis sholat isya saya naik dari Selo itu, Terminal Selo di Polsek itu kita sholat maghrib dan isya di situ dulu, terus berangkat sama teman-teman Jogja, pendaki-pendaki Jogja. Sampai di base camp itu saya tidak punya apa-apa, makanya saya gandul sama teman-teman yang dari Jogja. Di base camp tempatnya Mbah Wiro. Mungkin saat ini Mbah Wiro sudah almarhum, saya sudah dapat kabar almarhum, tapi setelah di base camp itu kita ngobrol-ngobrol, rencana jam 9 itu mau muncak. Jam 9 malam kita udah packing, saya wes enggak bawa apa-apa itu. Lah waktu masuk alas di Merbabunya itu. Lah, Pitian namanya. Pitian itu tempat base camp awal mau naik masuk di area wahana wisatanya Merbabu itu. Saya itu tiba-tiba nyut lereng delok itu kayak setengah ngimpi setengah enggak, setengah ngimpi setengah enggak. Jadi antara sadar dan tidak sadar itu nyut itu ada sosok perempuan setengah tua, umur-umurannya sekitar 50-an. Umur-umurannya 50-an itu setelah saya tanya, kok kalau pendaki kok orang gawa karier, kok enggak bawa peralatan daki, pakaiannya pakaian biasa. Malah condong kayak pakaian orang kampung. Lah saya tanya sama teman-teman, kowe mau ngerti ra Mas? Ora ngerti lah, wong wedok sing linggih jejer kuwi sapa? Ndak tahu. Kowe ngimpi paling, bilang gitu. Setelah tak cari-cari ndak ketemu, akhirnya di saat itu saya sudah enak wis dari rumah wis dompet carry bareng mlaku di bis itu dompet saya hilang, peralatan saya hilang, sampai sana wis perlambang. Di situ saya mulai wis tak analisa sendiri, jadi kejadiannya tidak sewajarnya. Lah konon di Pitian itu kan ada namanya Tuk Babon. Tuk Babon itu sumber air yang ada di lereng Merbabu. Cerita dari sesepuh-sesepuh yang ada di Merbabu di lereng situ, bahwa kalau ada pendaki maupun orang apapun yang hilang di Merbabu itu pasti sesepuh atau juru kuncinya situ
pasti melakukan ritual di Tok Babon itu. Baru korban maupun sing meninggal di atas ataupun hilang ditemukan setelah juru kunci atau sesepuh itu ritual di Tok Babon tersebut. Lah itu saya, yang lain tuh lurus, saya tuh kan posisi di belakang. Posisi di belakang saya ada tim sapu, ada leader di depan, ada tim penyapu. Sweepernya itu saya kebetulan di belakang karena wong saya itu posisinya nunut tok. Di saat itu kan saya nunut sama teman-teman pendaki Jogja. Lah di situ Rumang Saku itu belakang saya itu masih banyak rombongan tadi. Ternyata suwung-wung cuma saya. Rumang Saku padang jinglang koyo pasar malam itu loh. Lah saya salah jalurnya mulai di situ, baru di pintu masuk mau ke Merbabu, mau pintu masuk belum sampai pos. Pintu masuk saya sudah ngambil yang arah ke kanan. Arah ke kanan tersebut ya neng Tok Babon itu. Ternyata saya sampai kok enek kericik-kericik banyu lah, tak parani di situ ya enek kayak sajen-sajen lho, apa iki sing diarani Tok Babon sing sering dienggo ritual nek ada orang hilang di sini. Di situ itu ndelalah ana sajen nek duitnya tak jikuk, Mas. Saat itu. Karena posisi saya ora eneng, saya cuma pakai baterai sendiri. Saya curiga itu ada telur, ada itu bunga-bunga staman itu, terus ada endok, ada beras kuning dan sebagainya, pokoknya sajen Jawa itu. Enek makanan di situ kayak ingkung. Terpaksa itu kan tak ambil, walaupun saya ngambil secara paksa istilahnya. Ning saya nembung, Mas. Saya sudah tidak ada yang meling saya, tapi perasaan saya wis nembung, mungkin bukan hak saya. Saya nembung karo sing bau reksa istilahnya. Mbah, kula nuwun, kula teng mriki kepepet ora nggo sangune ilang. Saya ambil ada uang 10.000 waktu itu. Saya masih ingat dengan itu, uang 10.000 sama telur. Tak ambil sama iwake, tak nggo sangu. Di atas tuh ada sorotan baterai sing manggil-manggil. Waktu itu belum ada HT, ndak bawa HP, ndak ada. GPS pun ndak ada, kita hanya ngandalke sorot. Lah ada sorot. Saya ngetutke lagi, ketemulah nenggon kalau orang bilang itu nggon jalur cross. Jadi antara jalur sing tadi nyawang ke kanan itu jalur utamanya pendaki, di situ ketemulah rombongan tadi yang rombongan belakang. Lho kowe mau nang ndi, Mas? Lho saya tadi Rumang Saku yo ngetutke kowe. Nah, belakang saya Rumang Saku masih banyak orang. Ternyata mulai dari itu sudah wes gitok saya itu mengkorok terus sampai atas. Saya wes curiga. Tak tutuke naik sampai puncak atau saya balik turun. Aku serape nak dari rumah tadi wes kayak gitu. Akhirnya sampai pos 1. Itu fisik saya itu orangnya keselip blas. Jadi dari rumah aku ngelukro itu, biasanya saya itu naik dari pintu masuk Merbabu itu, Pitian itu, camp yang biasa untuk camping itu, naik ke pos 1 itu jauh dari lereng sampai pos 1 itu jauh. Saya nganggo leren blas, ora kesel blas itu waktu itu. Tapi di saat saya berhenti sama rombongan, saya selalu perasaan udah ndak enak. Gitok saya itu selalu kenceng, selalu mengkorok kayak merinding itu. Saya wis ra enak ini. Padahal aku mau nembung. Lagi apa saya digoda atau gimana? Akhirnya disitulah terjadi. Orang lain yang melihat, jadi pendaki lain sing mangkat, katanya saya itu bawa rombongan 3, padahal saya sendiri. Jadi yang 2 ini siapa? Jadi setiap orang salaman dengan saya itu dia ngomong seperti menganggukkan kepala dan salaman. Lah sing dijak salaman siapa? Saya dari situ curiga, saya bingung. Loh, saya itu sendiri kok. Monggo Mas, monggo Mbak. Padahal saya sendiri. Jadi yang kesimpulannya yang ikut saya itu perempuan, saya sendiri tidak bisa lihat. Tapi orang lain, pendaki lain, di saat saya istirahat, ada pendaki lain lewat, pasti istilahnya nguluroi atau lewat permisi dengan saya itu mesti bilangnya, mari Mas, mari Mbak. Itu mulai saya semakin curiga. Wong saya sendiri kok kalau orang lewat itu kok mesti bilangnya monggo Mas, monggo Mbak. Lah Mbaknya ini siapa?
Mulai dari situ saya ingat, sejak saya ingat di bawah tadi saya setengah tidur setengah tidak tadi kayak ada perempuan tadi, opo Mbak Emo sing melu lah. Di situ saya akhirnya saya memutuskan sampai mau di pos 2. Saya memang tidak menyelesaikan sampai puncak karena dari awal saya wis ora penak. Ada sekitar 6 pendaki. Saya nggak tanya dia pendaki dari Surakarta atau dari Yogyakarta, saya nggak tanya karena rombongan saya sudah duluan. Saya mau ngejar nggak ketemu. Setiap saya istirahat sendiri, karier saya letakkan, saya istirahat leleh sambil minum air yang saya ambil dari Tok Babon tadi. Ada pendaki 2 perempuan laki-laki lewat ngeluroi atau permisi dengan saya numpang lewat di depan tuh pasti bilangnya monggo, mari Mas, mari Mbak istirahat. Ya. Ternyata betul, sebelum sampai pos 2 perasaan saya sudah nggak enak. Tapi saya nggak punya kesel, saya curiganya di situ. Kayak tenaga saya itu lebih didorong terus. Lah, punya omong, kok seperti itu terus, daripada saya nanti tak lanjutkan, malah nanti terjadi apa-apa. Paling saya sudah nggak enak. Jadi tak ulangi kembali, tak flashback itu saya berangkat sekaya ngono, terus tadi mau berangkat nenggon base camp wis ana glibete perempuan itu tadi. Lah kok di sini kok setiap saya istirahat kok mesti orang luroi pada saya sendiri. Itu malah ngomong mari Mas, mari Mbak. Lah akhirnya saya terpaksa turun itu jam 2:30. Pada jam 10, 9 sampai ke 10 sudah mulai setar. Harusnya diprediksi sampai pos 2 itu paling enggak itu jam 12 lebih, sekitar setengah 1 kalau kita jalannya standar. Karena saya sempat geblaso, saya terus leren sampai jam 2, tengok jam itu jam 2 lebih. Jamnya dulu masih jam krepyak itu loh, dulu belum ada HP masalahnya. Nggak ada HP, kamera aja kita bawa kamera Kodak itu kalau yang punya kamera Kodak pakai klis itu kalau isinya 32 kalau habis terus nggak bisa diadrep itu waktu tahun 2000-an. Lah di situ akhirnya saya memutuskan untuk turun. Nek tak tutuke munggah, saya lihat senter kamera yang di atas dari saya istirahat di bawah pos 2 paling kurang lebih sekitar paling tidak ada 1 kilo. Saya sudah sampai pos 2. Saya tahu orang ngecamp di atas pakai sorot-sorot. Kalau tak kejar sampai pos 2, saya nanti malah kedarang-darang kemana-mana, perasaan sudah tidak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali turun. 2:30 itu tak ingat-ingat. Itu pikiran saya itu udah tidak enak sekali. Budok itu merinding terus, glibat-glibet itu kayak ada suara tangisan anak. Padahal tuh saya sadar total itu di tengah hutan, tidak mungkin ada anak kecil nangis. Tidak mungkin ada anak kecil nangis, tapi kok setiap saya jalan itu di telinga kiri itu selalu terdengar koyo seolah-olah saya itu ada di kota. Enek cah cilik nangis, enek cah cilik gojek. Setelah itu enek wong wedok nyeneni anake. Mulai di situ saya wis konsen saya hilang. Itu nek saya pikir-pikir kembali, karena satu saya nyalai atau dianggap nyalai, saya juga mungkin saya nyalai. Karena saya walaupun saya itu waktu di Tok Babon itu sajen itu saya nembung. Dalam artian kula nuwun Mbah, kula nu posisi luwe, posisi sangune hilang. Tapi etika saya dengan makhluk non fisik yang ada di situ, mungkin itu kesalahan saya pas waktu saya ngambil jatah mereka mungkin. Apa saya kurang sopan atau malah sebaliknya konon sesepuh itu pernah bilang bahwa pendaki sing dhewe kadang mbuh wetone apa saya pernah dengar dari sesepuh itu soalnya sing disenengi. Namanya nyanyi siapa itu? Saya tak ingat-ingat dulu. Namanya nyanyi siapa itu loh. Pokoknya perempuan. Itu ceritanya itu kalau ada pendaki sendiri itu sok disenengi. Nah itu antara sosok itu seneng sama saya atau dia mau mengganggu. Itu absolut. Jadi saya itu ambigu, bingung. Ini antara saya itu disenengi atau mau diganggu. Nek diganggu kok saya nggak celaka. Saya nggak celaka. Paling tidak saya tidak diblasuk ke yang fatal atau saya terus
menjadi kesurupan, tidak. Cuma perasaan saya sendiri takut, ning fisik saya malah semakin kuat. Nah itu loh. Akhirnya ini saya lanjutkan, saya turun tadi ya. Saya turun tadi sampai base camp itu sekitar jam adzan subuh. Itu saya mulai terdengar adzan dari masyarakat bawah. Saya sudah di bawah pos 1 itu. Dari desa-desa yang ada di lereng itu sudah ada suara adzan. Saya agak kendelnya di situ. Hatiku rada gede, akhirnya saya tetap memutuskan untuk lari, masuk base camp. Disitulah saya menceritakan dengan sesepuh yang ada di situ. Perasaan kula wau ngeten-ngeten Mbah, waktu dianu kula pertama nyuwun sewu, saya tadi pas waktu mau awal memang saya mampir di bawah sana, dari jalur pendakian itu saya ambil kanan, di situ tuh ada mata air. Ya kuwi le sing jenenge Tok Babon. Danyange kene iki nek enek pendaki utawa enek wong sing ilang nang Gunung Merbabu, biasane juru kunci kuwi nembunge tirakate nembunge kuwi nang Tok Babon kono. Saya saat itu memang orang ngertiku di gunung itu ada mata air, yaitu ada sumber sing sering diambil oleh pendaki. Kalau pendaki kan kita nggak tahu iki nggon wingit, iki nggon pepunden, iki nggon apa, kita nggak tahu. Ngertine kita itu hanya pecinta alam sing seneng munggah dan kita selalu berdoa. Lah kuwi iso ngene le kesimpulane. Siji kowe iso disenengi. Saya tahu itu dari sesepuhnya itu. Saya tidak menganalisa sendiri tadi. Oh, ngoten nggih. Jadi iso wae saya simpulkan tadi Nyi Dasimah atau siapa? Nyi Dasimah kalau enggak salah. Nyi Dasimah itu konon ceritanya historinya seperti apa, kula enggak tahu, saya juga enggak terlalu detail menanya sama sesepuh. Intinya itu seneng nek enek pendaki ijen lanang. Pada saat itu saya masih joko Mas. Dalam arti saya belum punya istri, saya masih muda, saya umur 23 paling itu. Remaja dan tidak tahu dunia seperti itu, dunia mistik enggak tahu. Taunya saya itu seneng munggah gunung, jadi saya seneng mendaki dan saya seringnya single factor, saya sendiri terus kalau mendaki. Memang saya wis kayak menjiwai, saya rombongan itu enggak suka. Saya sendiri, nanti di situ ketemu, cari pengalaman lah sama pendaki lain. Ada yang pendaki dari Jogja, dari Semarang, dari manapun. Kalau ada rombongan pasti saya ikut gabung. Saya karakternya seperti itu. Saya tidak pernah bawa rombongan dari kota saya sendiri, dari teman dari rumah itu jarang. Saya pasti sering sendiri. Lah, kejadian mistis yang saya alami itu akhirnya berkembang. Lah rak tenan to. Iki wulan iki wis wulan ngene iki jenenge masa songo atau masa apa itu loh kalau orang sana ngarane. Kuwi memang dhek pengen golek penganten. Nah, di situ saya mulai ketakutan. Nyuwun sewu Mbah mungkin mbok kula ditulungi daripada mungkin pikiran kula nanti nganti ngetutke sampai rumah saya. Sosok mistisnya tadi. Karena si Mbah tadi ngomong sama saya, antarane nek kowe diganggu le, kowe wis ora iso bali reng kene. Mesti kowe dicilakani. Nek sing tok critake kaya ngene iki mau dan kowe iso bali tekan kene, kuwi malah jenenge kowe iki disenengi. Lah di situ saya sing takut. Disenengi barang kayak gitu. Nah, nanti sampai rumah saya ganggu dan sebagainya, barang raketok. Waktu itu saya tidak punya pikiran. Jadi hal seperti itu saya tidak punya gambaran dedemit dan sebagainya. Katanya mau dijadikan pengantinnya. Lalu sudah di pengantin sama seperti itu, lah mungkin pripun Mbah kalau saya itu terus nanggapi, misalkan kowe mau dikei mangan apa ora? Saya tidak ditawari tidak ditawari minum, saya aja tidak bisa ngelihat tok. Tapi setiap orang sing liwat niku Mbah, niku ngluruhi kula rumusane kula ini kalih wong wedok. Padahal kula iki sendiri, kula ijen, Mbah. Lah, di situ. Intinya saya itu mau diajak dia. Dalam artian dia itu mungkin di dunianya ya kepengen seneng sama kita, padahal kita lain alam. Lah mulai dari situ pengalaman saya ini betul-betul real. Mungkin teman-teman pendaki atau teman-teman yang suka healing ke pegunungan, ke hutan dan sebagainya, satu berdoa itu penting. Yang kedua pikiran negatif.
itu harus dihilangkan. Yang ketiga yang paling penting itu yang fatal terjadi pada saya itu sebetulnya dari rumah itu saya wis dielingke, Bu, itu sing ngelingke siapa saya tidak tahu. Intinya dalam perasaan saya wis ora enak, arep mangkat dompet keri itu sebenarnya hal-hal ngelingke saya sebetulnya ben ora tekan kono. Terus di situ ditegur lagi dengan kejadian uang saya hilang, peralatan saya hilang. Saya masih nekat terus, terjadilah itu. Katanya Mbah tadi, kalau saya sempat itu nekat sampai puncak, itu ada namanya di atas pos 2 itu katanya ada watu gubuk. Mungkin para yang sudah pernah naik Merbabu pasti tahu. Di atas pos 2 itu ada watu gubuk atau watu gajah. Disitulah banyak sosok yang di situ sing tidak tampak, sosok non fisik di situ yo istilahnya sing bau reksa di situ. Kalau saya sudah sampai ke situ dan nanti saya bertemu pasar, kayak seolah-olah ada pasar, ada jual beli, berarti saya sudah pindah di alamnya. Di situ nanti ceritanya Mbah tadi, mungkin kowe ora bali le. Nah di situ, itu sing marake saya sampai sekarang ingat itu. Saya tidak trauma, saya tetap tidak trauma. Cuma ini pengalaman tak ceritakan teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang sing milenial ini sing sering mendaki gunung, dia kan sudah tahu, oh gunung itu selamanya alam itu seperti itu misterinya. Dan banyak lagi kejadian dari situ selain saya. Itu. Ini sedikit sharing, sedikit cerita. Banyak pengalaman-pengalaman di luar sana, di alas. Jangankan di gunung, kita yang di kota aja mungkin banyak seperti itu. Kampung, di perempatan, di jembatan, di rumah yang tidak dihuni itu padahal banyak lampu, banyak orang aja. Banyak apalagi di gunung. Gunung itu lebih misterinya lebih banyak sekali. Itu tidak bisa dilupakan. Itu Nyai Dasimah, itu tak eling-eling. Upomo kowe le itu loh, kata-kata itu loh. Upomo kowe le wis nganti nekat mlaku rono jik terus kowe ra mutuske bali, isoh wae kowe ora bali. Disenengi. Nah itu yang tak eling-eling. Jadi cerita saya ini tidak saya buat-buat, memang real seperti itu. Kita masih remaja waktu itu. Kalau sekarang mungkin mata atasi sendiri. Pada saat itu kita tahu sendiri bahwa di September, November, Desember, Januari itu kan cuaca ekstrim. Itu sudah dari dulu. Bukan hanya sekarang. Desember itu pasti nek wong Jawa biyen ngarani gede-gede di sumber. Udan grejek iki tanpa nganggo leren, Mas. Desember tanpa nganggo leren itu. Saya berangkat memang nggak hujan, mau gremes, ngelemeng gitu. Tapi enak di saat gremes udan itu malah nggak dingin, neng mencekam, cuaca agak mendung. Tapi pas saya itu posisi ditutke terus itu saya tuh nggak punya kesel. Saya ulangi lagi, tenaga saya kayak lebih adem ra ngerasa, kayak kesel ra ngerasa kayak disuruh terus ndang tekan dhuwur gitu loh. Seperti itu. Nah cuaca itu ekstrim loh. Wong itu katanya informasi yang ada yang di atas itu ada yang turun, ya itu saya lupa, tidak tak ceritakan. Tadi ada yang turun, sempat ada yang lari dari atas, katanya di Sabana itu di atas Watu Gubuk itu ada Sabana, di bawahnya puncaknya itu namanya Kenteng Songo. Kalau saya familiar di Gunung Merbabu itu, Mas, saya dari kecil ngidak-idak di puncak, udah sering. Nah di situ katanya badai. Nah ini kan berarti kan saya dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa. Berarti memang tadi itu dari rangkaian dari awal, nek saya ingat-ingat dari awal wis dilekke sampai ditegur kayak gitu, itu memang suatu firasat sing difirasatkan ke saya. Oh coba tutuke, ternyata satu secara ilmiah di atas juga terjadi badai. Itu melayu pas ngomong mantol, waduh, ada apa Mas? Badai mas, di atas badai. Desember,
Desember tuh gede-gede sumber nek wong Jawa, nek Januari tuh hujan sehari-hari. Berarti isine langit itu gelap ngampar, ora iso bintang-bintang ra enek, Mas. Ngandalke baterai. Dulu ndak ada senter sing kayak sekarang ada senter sing iso dicas, ada HP bisa untuk saya ndak ada. Dulu nang ngarani baterai itu loh, baterai gede nganggo batu gede-gede itu. Itu nek wis melik-melik ya wis cilaka. Paling rek karo ting. Itu masih populer ting. Bentuknya kayak Petromax tapi kecil. Nganggo lengopet itu ting dulu. Karo nggawa radio itu andalan cuma itu dulu. Untuk ini sekedar cerita pengalaman mistis saya di saat saya melakukan pendakian. Saya memang suka mendaki. Jadi saran saya untuk teman-teman pendaki, baik pendaki pemula, untuk remaja yang baru suka-sukanya mendaki, sama pendaki-pendaki yang milenial saat ini. Walaupun saat ini saya juga masih sering kadang refresh ke sana, ke Gunung mana gitu. Weling saya yaitu satu, persiapkan semua perlengkapan. Itu secara teknisnya mungkin teman-teman sudah tahu semua peralatannya, termasuk logistiknya ya harus cukup. Yang kedua, restu keluarga orang tua. Kalau yang belum punya keluarga ya orang tuanya. Ojo ngeyel nek dikandani wong tuane, dalam arti wis rasa mangkat kowe ngeyel, itu juga bisa jadi satu pertanda. Pada saat itu memang saya diingatkan, itu diingatkan sebetulnya saya. Termasuk dompet carry, gen Bali mulai itu sebetulnya saya diingatkan secara tidak langsung. Restu pamit sama orang tua. Nah itu dari awal sudah enak, semua logistik, peralatan sudah lengkap, safety-nya sudah lengkap. Terus surat menyurat masuk ke situ sudah lengkap. Kalau terjadi apa-apa nanti juga sudah ada yang bisa untuk koordinasi di pos-pos itu atau di base campnya. Identitasnya lengkap. Berangkat ada leadernya. Kalau pemula ya ada gate-nya. Biar nanti tahu jalur pendaki. Karena di gunung itu ada jalur pendaki, ada jalur masyarakat mencari kayu. Itu nanti biasanya yang dusuknya di situ. Yang terakhir adalah hal-hal mistik yang terjadi. Kita nggak menutup kemungkinan alam itu tidak bisa disepelekan. Kamu mau wong Degdaya Sekti Mandraguna teras tapak paluning pandhe ungkaling gelento, kalau jenengan itu di sana sombong sesongaran, bisa jadi jenengan akan termakan oleh alam, apapun itu wujudnya. Yang penting kita sopan karena di tempat orang. Dalam artian kita anggap itu alam semesta itu tempatnya orang, bukan tempat kita. Tempatnya makhluk, bukan hanya manusia, banyak makhluk lain yang ada di sana yang masih misteri. Itu rahasia Allah. Kita satu sopan, uluk salam. Kalau orang Jawa itu uluk salamnya kula nuwun. Bukan kula nuwun karo manusia antar manusia, kula nuwun sama yang tidak nampak. Kita bersinergi, berdampingan dengan makhluk-makhluk non fisik, dengan hewan, binatang dan sebagainya. Kalau kita kula nuwun, semoro bumi sing ada di situ, Kidanyang Nyai Danyang ya ada di situ, kula nuwuni dengan bahasa apapun monggo. Kalau yang muslim ya dengan bahasanya, kalau yang non muslim dengan doanya sendiri-sendiri. Yang penting etika atau adab atau subositonya itu di tempat seperti itu dijaga. Insya Allah tetap itu nanti ya paling tidak kita terlindungi, karena kita datang tidak mengganggu. Wong judulnya aja pecinta alam, pasti dengan semua sudah paling tidak kan jenengan ya berpengalaman. Bagi ini hanya sharing saya kepada teman-teman yang suka melakukan pendakian. Selamat sore, terima kasih. Saya Aryo Kundo. Salam misteri. Pokoknya Jos Bloko Misteri Channel. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya biar Anda semua tetap bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Gitu, selamat sore, tetap waras.